Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya, saya dengan Ibu Reka Warestriani. Jadi selama kelas 10 ini nanti untuk pelajaran matematika saya mengajar. Nah, untuk pertemuan pertama dengan kalian, saya akan bahas mengenai bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Namun, di awal ini saya akan review dulu untuk pangkat dan akar. Saya yakin kalian semua masih ingat ya, karena pangkat dan akar ini sudah pernah kalian pelajari dari SD, diulang kembali dari SMP, kemudian ini SMK pun masih dipelajari lagi. Jadi saya hanya tinggal mereview, mengingatkan kalian saja. Oke, pertama definisinya dulu nih pangkat. Pangkat itu kan merupakan bilangan real dan n bilangan bulat positif berlaku A pangkat n. Nah, bentuknya seperti ini kan. Pangkat itu selalu adanya posisinya di mana? Di atas ya. Jadi misalkan A pangkat N sama dengan N ini misalkan tidak terdeteksi berapa angkanya, maka kita A kali A kali A kali A sampai di akhirnya A-nya, tergantung yang ditentukan N-nya itu berapa. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Misalkan di sini contoh soal yang pertama. Di sini ada A kali A kali A dikali A. Ada berapa kali A-nya? Ada 4. Nah, kalau A-nya ada 4 kali, berarti kita bisa bentuk dia, kita bisa hasilkan menjadi A pangkat 4. Kenapa? Karena A-nya terdiri dari 4 kali. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 kali 3 dikali X dikali X dikali X. 3-nya ada berapa? Ada 2. X-nya ada berapa? Ada 3. Jadi kita bentuk dia menjadi notasi pangkat 3 pangkat 2 dan X-nya pangkat 3. Jadi dikelompokkan ya, 3 tidak bisa digabung dengan X. Begitupun dengan X tidak bisa digabung dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 X pangkat 3. Selanjutnya yang nomor 3, di sini ada 10 kali T kali 10 dikali T dikali 10 dikali T. Nah, kita kelompokkan yang 10 dengan yang 10, yang T dengan yang T. 10 ini ada berapa? 3. Berarti 10 pangkat 3 dikali T pangkat 3. Hasilnya menjadi 10 pangkat 3 T pangkat 3. 10-nya dihasilkan, 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. Berarti jadinya hasilnya 1000 T pangkat 3. Selanjutnya, sekarang saya akan jabarkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu memiliki beberapa sifat ya. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian. Jadi ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi A pangkat M plus N. Example, contohnya nomor 1, hitunglah A pangkat 5 dikali A pangkat 3. A pangkat 5 berarti tadi pangkatnya diapakan? Ditambah ya kan, jadinya A pangkat 5 ditambah pangkat 3, jadi sama dengan A pangkat 8. Yang kedua, hitunglah 3 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 2 pangkat 1. Seperti apa? Kita lihat. Oke, saya buat coret-coretannya di sini ya. Tadi ada 3 pangkat 2 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 2 pangkat 1. Kita kelompokkan yang sejenis 3 dengan yang 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah dengan yang pangkatnya 1 pangkat 3 ya. Dikali 2 dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah pangkatnya 1. Oke, 3 pangkat 2 tambah 3 berapa? 5. Dikali 2 pangkat 3 tambah 1, 4. Jadi 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Ini kita hasilkan. Berapa 3 pangkat 5? Kalian hasilkan, dikalikan dengan berapa hasil dari 2 pangkat 4? Kalian hasilkan juga. Oke, kalian cari sendiri di rumah ya. Oke, ini saya tampilkan perhitungannya. Jadi yang 3 kita kelompokkan dengan yang 3. 3 pangkat 2 ditambah pangkat 3 dikali dengan yang 2 dengan yang 2 ya. 2 pangkat 3 ditambah 1 berarti hasilnya jadi 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Nah, kalian hasilkan sendiri ya di rumah ya. 3 pangkat 5 itu berapa? Nanti hasilnya kalian kalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, kalian coba sendiri di rumah. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini pembagian ya. Pembagian bilangan berpangkat. Jadi ketika dia pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurang. Jadi kebalikan dari yang perkalian tadi. Kalau perkalian kan tadi pangkatnya ditambah. Kalau dia pembagian maka pangkatnya kita kurangkan. Contohnya seperti ini, hitunglah A pangkat 7 per A pangkat 3. Berarti pangkat 7-nya kamu kurangin dengan pangkat 3, jadi A pangkat 4. Seperti itu. Selanjutnya,
Yang contoh kedua, hitunglah 4 pangkat 6, 3 pangkat 7, 4 pangkat 5, 3 pangkat 5. Kita buat lagi coret-coretannya ya. Oke, ini sudah saya siapkan coret-coretannya. Tadi kalau pembagian dikurangi ya, berarti sama dengan 4 pangkat 6 dikurang 4 pangkat 5. 6 sama 5 dikurang jadi 4 pangkat 1. Kemudian 3 pangkat 7 tinggal kita kurangi dengan 3 pangkat 5 jadi 3 pangkat 2. Kita hasilkan 4 pangkat 1 adalah 4 dikali 3 pangkat 2 9. Jadi 4 kali 9 hasilnya 36. Mudah bukan? Selanjutnya kita balik ke sifat yang ketiga. Tadi yang pertama sudah ada perkalian, yang kedua pembagian. Sekarang sifat yang ketiga yaitu perpangkatan. Jadi pangkat dipangkatkan lagi ya. Jadi A kali B pangkat N maka menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, misalkan hitunglah A dikali B pangkat 5. Jadi hasilnya adalah A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Selanjutnya contoh soal 2, hitunglah 4 pangkat 3 dikali 9 pangkat 1, kemudian dipangkatkan kembali 2. Oke, kita ke coret-coretan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, ini kita sudah di perhitungannya ya. Kita hitung, di sini ada 4 pangkat 3 dipangkatin lagi. Nah, kalau pangkat ketemu pangkat, maka kita kalikan pangkatnya. Berarti menjadi jadi 4 pangkat 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Berarti 4 pangkat 6 dikali 9 pangkat 1, pangkatin lagi 2. Berarti 9 pangkat 1 dikali 2. Jadi 9 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian hasilnya sendiri lagi ya di rumah. Oke. Lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu ketika dia pangkatnya bilangan negatif ya, A pangkat min N, maka dia berubah menjadi 1 per A pangkat N. Di sini ada contoh soalnya 7 pangkat min 2 dan 3 pangkat min 4. Gimana sih caranya? Mari kita lihat ke coret-coretan lagi ya. Nah, kita lihat coret-coretannya ya. Oke, kita ke contoh soal. Tadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Misalkan sini ada 7 pangkat min 2. Berarti kita selalu atasnya kita taruh 1, kemudian per 7 pangkat min 2 nya berubah menjadi positif. Jadi 1 per 7 pangkat 2. Nah, kita hasilkan deh 1 per 7 pangkat 2 itu berapa? 49. Jadi hasilnya adalah 1 per 49. Gitu doang. Selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang kedua tadi ada berapa ya? Kita bisa lihat. Tiga pangkat min 4 ya. 3 pangkat min 4. Ya, ada 3 pangkat min 4, berarti jadinya 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per, nah kamu hitung deh tuh 3 pangkat 4 berapa, di sini isi sendiri ya. Oke, tinggal satu lagi dah. Kemudian yang terakhir ada ketika dia pangkatnya 0 ya. Ketika dia bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah pasti 1. 9 pangkat 0, kamu lihat nih contoh soalnya 9 pangkat 0 itu hasilnya 1, dan AB pangkat 0 pun 1. Mau 1 juta, 1 triliun, 1 miliar pun ketika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa kalian ulang-ulang ya, dan kamu latih sendiri di rumah. Nanti pukul 12 akan saya berikan soal latihannya ya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.